setelah UTS. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang multiple regression. Oke, jadi multiple regression itu seperti apa? Nanti kita akan pelajarin. Nah, sekalian kalian bisa buka di modul kalian di halaman 76. Itu bab 6, korelasi, simple regression, dan multiple regression. Oke, bisa di next slide. Nah, pertama kita akan belajar tentang analisa korelasi. Jadi analisa korelasi atau yang biasanya disebut dengan uji R itu untuk kita mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, mungkin teman-teman udah belajar dong variabel independen itu apa, variabel dependen itu apa. Nah, variabel independen itu disimbolkan dengan huruf X. Dan variabel dependen itu disimbolkan dengan huruf Y. Nah, dengan adanya analisa korelasi ini, kita pengen mengetahui bagaimana sih hubungan antara si X dengan si Y ini. Apakah kuat atau apakah lemah? Apakah positif atau negatif? Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel yang ada di screen bahwa analisa korelasi itu tergantung pada koefisien korelasinya. Nah, ada 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin hasilnya itu lebih dari 1 atau kurang dari 0. Nah, jadi di sini terbagi dari 0 sampai 1 itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu 0. 0 itu tidak terdapat hubungan. Jadi kalau misalnya nanti kalian melakukan analisis korelasi dan ternyata hasil koefisien korelasinya adalah 0, berarti artinya variabel independen dan variabel dependen kalian itu tidak terdapat hubungan. Nah, kalau misalnya nilainya 0,01 sampai dengan 0,199 atau di bawah 0,2, itu tingkat hubungan antara X dengan Y itu sangat rendah. Nah, kalau misalnya 0,2 sampai 0,4 di bawahnya, itu tingkat hubungannya itu rendah. Bukan sangat rendah, tapi rendah. Nah, lalu kalau misalnya 0,4 sampai dengan 0,6, itu sedang. Nah, kalau 0,6 sampai dengan 0,8, itu kuat. Nah, yang 0,8 sampai dengan 0,999 itu artinya hubungan antara variabel independen kalian dengan variabel dependen kalian itu sangat kuat. Dan jika koefisien korelasi kalian adalah 1, maka tingkat hubungan dari keduanya adalah hubungan sempurna. Nah, ini bisa kita lihat, jadi angka di sini bisa positif atau negatif. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu koefisien korelasinya itu min 0,2 atau misalnya min 0,8, itu kalian nggak salah, kalian benar. Tetapi itu membuktikan hubungan antara variabel independen kalian dengan variabel dependen kalian itu sifatnya negatif. Nah, kalau nilainya positif alias nggak ada minnya, berarti hubungannya adalah positif. Nah, contohnya itu seperti ini. R sama dengan min 0,65. Nah, kita lihat 0,65 itu masuknya kemana? Nah, ternyata masuknya itu ke hubungan yang kuat. Nah, karena di depannya itu ada tanda min, jadi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah kuat dan negatif. Atau misalnya R-nya itu sama dengan min 0,25 misalnya. Nah, berarti hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya adalah rendah dan negatif. Kalau misalnya R-nya sama dengan 0,6, nah berarti itu adalah hubungannya adalah kuat dan positif. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, oke. Bisa next slide lagi? Oke, bisa di next lagi. Nah, yang kedua itu adalah analisa koefisien determinasi atau bisa disebut itu dengan adjusted R square. Jadi bedanya R sama R square itu apa sih? Kalau R itu kita hanya ingin mengetahui hubungan antara variabel doang. Jadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kalau adjusted R square kita pengen mengetahui bagaimana variabel
dependent itu bisa dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yang kita ajukan atau yang kita teliti. Misalnya nih, kita pengen meneliti apakah variabel rasio keuangan, misalnya kayak DER atau ROA atau ROE, itu bisa mempengaruhi return saham. Nah, untuk mengetahui apakah return saham itu dipengaruhi oleh ketiga variabel independen itu bisa bisa oleh adjusted R-square. Nah, di sini bisa ada contohnya. Angkanya 0,77. Nah, 0,77 itu artinya kalau dalam dipersenkan berarti adalah 7,7%. Nah, artinya itu variabel independen yang kita teliti itu hanya bisa dijelaskan 7,7% dari variabel dependen kita. Sedangkan sisanya 92,3% itu tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen kita. Sementara itu bisa dijelaskan oleh variabel independen lain yang ada di model di luar model kita. Oke, untuk tahu bagaimana atau kalian mungkin kurang paham, kalian biar lebih paham, kalian bisa buka model, kalian bisa buka praktikum kalian itu di halaman 79. Kalian bisa buka modulnya di halaman 79 yang di paling bawah. Itu kita akan menguji prosedur multiple regression. Nah, jadi kita itu pengen mengetahui apakah variabel independen dari dividend payout ratio atau DPR, return of equity ROE, dan debt equity ratio DER itu terhadap harga saham. Nah, dari model penelitian ini, itu harga saham adalah variabel dependennya. Kita bisa tulis Y, jadi harga saham sama dengan Y. Nah, terus ada 3 variabel independen. Yang pertama ada DPR, ada ROE, sama ada DER. Nah, itu bisa kita tuliskan DPR adalah X1, ROE adalah X2, DER itu sama dengan X3. Oke, kalian bisa lihat di situ, kalian bisa buka file regresi.sav di data statistik kalian. Atau misalnya kalau kalian belum download, kalian bisa cek saja di file itu ada juga. Oke, sudah dibuka datanya? Sebentar, Kak. Oke. Sambil sambil kalian buka datanya, saya mau nanya, kalian udah pada isi kuesioner ASDOS kah? Yang dikasih sama Ristia maupun yang ada di Simatris? Apakah Sudah, sudah? Kak. Oke. Ya. Kalian ngisinya 2 kan? Karena di sini ASDOSnya ada 2, jadi kalian 2 kali ngisi kan? Gak 1 doang? Iya, 2 kali, Kak. Iya, 2, Kak. Oke, make sure dong kalau misalnya ada yang baru nulis 1 doang, ya kalian tinggal tambahin lagi aja. Oke, apakah sudah? Kak, maaf tadi nama datanya apa ya, Kak? Namanya regresi.sav, regresi.
Oke, apakah sudah semuanya? Oke, kalau diam dianggapnya udah ya. Oke, jadi di input dari regresi.shaft itu kita ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel independen DPR, variabel independen ROE, sama variabel DER. Sementara harga saham itu menjadi variabel dependennya. Nah, kita itu pengen mengetahui apakah ketiga variabel itu ternyata bisa nggak sih mempengaruhi dari harga saham itu. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita bisa klik Analyze. Nah, terus kita pilih Regression. Regression itu di bawah Colored sama di atas Log Linear. Nah, setelah kalian pilih Regression, kamu pilih Linear. Nah, jadi yang pertama kamu klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, setelah kamu keluar toolbox linear regression, kalian bakal dimintain. Jadi variabel dependennya yang mana, yang independennya yang mana. Nah, kalian bisa masukkan variabel harga saham, kalian eh, harga saham itu kalian masukkan ke dependent. Caranya dengan yang ditunjukkan oleh Wistia. Nah, sisanya yang independen kalian masukkan DPR, ROE, sama DER. Nah, jadi nanti akan nyisa kode perusahaan sama tahun. Itu kalian biarkan saja. Oke, ada yang ketinggalan sampai sini? Saya Kak ketinggalan, boleh ulang nggak? Oke, diri saya ya, diri saya nggak apa-apa. Ya udah. Nah, kamu ketinggalannya pas kayak gini atau dari awal? Pengen ngulangnya dari sini atau dari awal? Dari yang analyze Kak. Oke, di silangnya sekalian. Nah, kamu klik Analyze, terus kamu cari Regression. Nah, terus kamu cari Linear. Analyze, Regression, Linear. Udah Kak. Oke, kamu klik. Nah, di situ ada dependent sama independent. Nah, dependennya apa? Dependennya itu ternyata adalah harga saham. Ya, kalian tinggal masukkan harga saham ke kolom dependent. Terus, sisanya yang DPR, ROE, sama DER, itu kalian masukkan semuanya ke independent. Untuk variabel kode perusahaan sama tahun, kalian biarkan saja. Oke udah Kak. Oke. Kalau udah, itu kalian yang statistik segala macamnya kalian gak usah apa-apain, kamu langsung klik OK. Nah, mungkin outputnya bisa digedein aja, Riz, di Maximise. Nah, nanti hasil outputnya itu akan sesuai dengan di modul kalian, di halaman 80. Di situ ada model summary, ada ANOVA, sama ada koefisien. Kita cek, benar nggak sih output kita itu ada tiga-tiganya. Kalau misalnya ada tiga-tiganya, berarti penelitian kita benar, yang udah kita lakukan itu benar. Oke. Nah, kalau udah, kalian bisa buka modul kalian lagi di halaman 80. Di situ ada pertanyaan untuk di nomor 6. Nah, lakukan analisa korelasi. Ada 5 soal di situ. Berapa besarnya kontribusi yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen? Yang kedua itu buatlah persamaan regresi dan jelaskan arti-artinya. Lalu yang C itu jika sebuah perusahaan memiliki DPR 15,33, ROE 6,25, DER 1,85, ramalkan berapa besar harga saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Terus lakukan uji F dan bagaimana pengaruhnya dari secara statistik variabel independen terhadap variabel dependen secara individualnya. Oke, kita bisa kembali lagi ke PPT-nya.
Nah, kita mulai dari analisa korelasi dulu. Nah, kalian bisa cocokkan model summary kalian dengan output yang telah kalian analisis. Nah, di tabel model summary itu angka R-nya adalah 0,319. Nah, 0,319. Oke. Apa kalau misalnya artinya 0,319 itu artinya apa? Nah, artinya itu secara statistik, jadi variabel dependen kita dan variabel independen kita itu adalah rendah dan positif. Nah, jadi variabel independen DPR, ROE, DER itu adalah rendah dan positif. Oke, sampai sini ada yang bingung? Boleh nanya halaman yang di modelnya itu halaman berapa ya, Kak? Halaman 80. Oke. Oke. Kita sudah bandingkan, jadi R itu sama-sama 0,319. Jadi karena hasilnya 0,319 dan nilainya positif, terus kita cocokkan dengan yang ada di tabel, jadi hubungannya adalah rendah dan positif. Mungkin teman-teman bisa foto karena ini kalau bisa ya teman-teman hafal atau teman-teman pahami. Mungkin satu orang bisa di screenshot PPT-nya atau Sudah, kalau Kak. oke. Kalau enggak, kalau teman-teman males di situ sebenarnya ada di modul sih. Tapi tergantung teman-teman mau baca atau enggak. Oke, bisa next slide. Jadi analisa uji R-nya udah, sekarang kita masuk ke uji adjusted R-square. Nah, jadi kita pengen tahu sih berapa variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen dalam satu model tersebut. Nah, kita tetap lihat di model summary kita, lalu kita bandingkan dengan yang ada di PPT ini. Nah, di sini di PPT itu nilai adjusted R-square-nya adalah 0,077. Nah, teman-teman bisa lihat di SPSS kalian masing-masing, itu adjusted R-square-nya apakah sama 0,077 atau nilainya lain. Oke, mungkin teman-teman bisa cek. Apakah sama atau ada yang beda? Sama, Kak. Sama, Kak. Oke. Kalau sama berarti penelitian yang telah kita lakukan dengan yang seharusnya itu berarti benar. Nah, 0,077. Nah, itu kita konversikan ke dalam bentuk persentase. Nah, 0,077 dalam persentase adalah 7,7%. Nah, nanti artinya dari 7,7% itu secara statistik besarnya variasi variabel dependen, nah yakni adalah harga saham, itu dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, yakni DPR, ROE, DER, adalah sebesar yang ada di adjusted R-square kita, yakni 7,7%. Sedangkan sisanya sebesar 100% dikurangi sama adjusted R-square kita, 100% dikurangi 7,7%, itu sama dengan 92,3%. Itu dapat dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, nanti waktu teman-teman ujian suruh analisis adjusted R-square, ini kata-katanya bakal sama. Jadi teman-teman bisa screenshot biar teman-teman nanti nggak bingung waktu ujian itu kata-katanya harusnya kayak gimana. Ini kata-katanya itu sama. Jadi artinya secara statistik besarnya variasi dan bla 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 itu kata-katanya sama. Yang membedakan adalah variabel dependennya. Jadi misalnya variabel dependen di sini harga saham. Terus di ujian itu lain. Ya kalian tinggal ubah aja. Jadi variabel dependennya apa, variabel independennya apa, sama adjusted R-square-nya itu berapa, sama sisanya itu berapa. Sisanya itu sama kata-katanya. Oke, teman-teman bisa screenshot lagi untuk analisa koefisien determinasi atau adjusted R-square.
Oke, sudah dipoto PPT-nya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, berarti untuk soal yang A kita sudah selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang B. Jadi, buatlah persamaan regresi dan jelaskan arti masing-masing koefisien regresi tersebut. Oh iya, sebelum itu bakal saya kasih tahu dulu. Jadi di adjusted R-square itu kalau nilainya min, itu artinya 0, alias tidak ada kontribusi. Nah, kalian juga bisa foto ini karena ini penting. Kalau misalnya hasilnya min, itu artinya 0. Berbeda dengan adjusted R-square. Bisa difoto lagi. Udah difoto? Sudah, Kak. Oke, bisa next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan regresi. Nah, jadi di persamaan regresinya itu, teman-teman bisa lihat dari tabel koefisien atau tabel 6.4. Nah, lalu kita bandingkan aja. Apakah di tabel koefisien itu sama di output yang sudah kita lakukan, itu angka B-nya itu sama atau beda? Jadi konstannya 237,338, dividen PY rasionya itu 2320, terus return on equity-nya 20,164, lalu debt to equity-nya itu 26,521. Harusnya sama ini semuanya. Oke, sudah dicek? Oke, misalnya kalau sudah cek, teman-teman sebelum kita mengartikan persamaan regresi pada penelitian kita, teman-teman bisa lihat di halaman modul kalian di halaman 78. Di situ yang paling atas, di situ ada bentuk persamaan untuk multiple regression. Nah, sebenarnya itu untuk persamaan regresi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada simple regression, yang kedua ada multiple regression. Bedanya apa? Kalau simple regression itu hanya satu variabel independent dengan satu variabel dependent. Itu namanya simple regression. Kalau multiple regression itu banyak variabel independennya banyak dan variabel dependennya itu satu. Nah, untuk penelitian skripsi di kampus kita itu bukan rata-rata, hampir semuanya menggunakan multiple regression. Karena kan dari dari syarat kampus kan untuk sekarang ini variabel independennya adalah 6. Nah, kalau 6 variabel independen dan satu variabel dependent, otomatis kita menggunakan multiple regression. Jadi untuk simple regression ya kalian cuma sekedar tahu aja, karena yang akan kita pelajarin atau yang nanti akan keluar di ujian adalah multiple regression. Nah, di situ ada rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 lalu ditambah titik-titik terus ditambah BK XK terus ditambah dengan E. Nah, Y itu artinya besarnya nilai dependen kita. Nah, lalu B0 itu adalah besarnya konstanta. Nah, teman-teman tahu konstanta itu mungkin teman-teman waktu SMP atau SMA belajar aljabar tahulah konstanta itu artinya apa? Artinya itu angka. Ya, jadi juga angka doang. Jadi kayak nilai dasarnya itu berapa. Nah, lalu B1. B1 itu adalah besarnya slope atau bisa dibilang bahasanya adalah regression coefficient dari variabel independen yang pertama atau bisa dibilang itu adalah nilai variabel independen pertama. Jadi besarnya itu berapa? Besarnya B dari variabel 1. Nah, lalu X1 itu apa? X1 itu adalah ya variabel independennya. Kalau misalnya DPR ya berarti X1-nya adalah DPR. Kalau X2 berarti ROE. Kalau X3 sama dengan
DER, kayak gitu. Lalu untuk B2 dan seterusnya itu sama dengan B1. Jadi nilai dari B dari variabel independennya. Nah, lalu di sini ada E. E itu adalah nilai residual atau bisa dibilang sebagai error. Nah, nanti waktu kalian mengisi atau mengerjakan persamaan regresi, itu nilai E itu jangan sampai dilewatkan, karena itu penting. Karena dalam model penelitian kan nggak bakal semuanya itu sempurna. Nggak bakal 100% plek. Pasti ada yang namanya error. Maka sebab itu error harus dimasukkan di dalam persamaan regresi. Oke, kita kembali lagi ke penelitian kita. Nah, jadi di tabel koefisien itu diketahui. Di situ ada nilai B konstan 237, lalu dividennya 2,32 dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa kita buat persamaan regresi sebagai berikut. Y. Jadi karena kita mencarinya besarnya nilai harga saham, jadi Y itu nggak usah kita apa-apain. Kita bisa langsung tulis Y sama dengan, nah untuk B0-nya, kalian masukkan nilai B dari konstannya. Nah, kita lihat B konstannya adalah 237,338. Nah, maka sebab itu B0-nya bisa kita tulis 237,338. Nah, lalu kalau kita sudah masukkan B0-nya, kita bisa masukkan B1 X1-nya. Nah, nilai B1-nya itu bisa diambil dari nilai B di dividen payout ratio 2,320. Nah, kita bisa masukkan ditambah 2,320 X1. Nah, di sini kan nilainya semuanya positif, jadi ditambah semuanya. Nanti kalau misalnya ada nilai B-nya itu negatif, ya kalian tinggal ubah aja. Plusnya itu jadi minus, jadi bukan ditambah tapi dikurang. Misalnya nih, ternyata dividen payout ratio-nya itu adalah min 2,32. Berarti kalian membuat persamaan regresinya adalah Y sama dengan 237,338 dikurang 2,32 kalau nilainya negatif. Tapi kalau nilainya positif, ya kalian tambahin kayak biasa. Jadi ditambah 2,32. X1. X1 ya karena kita X1-nya itu nggak diketahuin. Cuma namanya doang. Jadi kalian bisa tulis aja X1 atau kalian bisa tulis DER aja. Jadi 2,320 X1 atau 2,320 DER. DPR. Itu sama aja. Nah, lalu yang kedua itu kan B2X2. Nah, kita lihat lagi di B2 itu nilai B dari variabel independen kedua atau ROE itu sama dengan 2,164. Nah, kalian bisa masukkan B2-nya itu adalah 20,164 dan X2-nya kalian bisa tulis X2 atau ROE. Itu sama aja, benar dua-duanya. Nah, terus ditambah B3 X3. B3-nya itu adalah 26,521. Lalu X3-nya bisa kalian tulis X3 atau DER. Sama. Dan jangan lupa ditambah dengan E. Karena di sini ada 3 variabel, jadi kita hanya sampai B3 X3. Tetapi kalau misalnya variabelnya ada 10, 20, 30, ya kalian tulis sampai ya sebanyak variabel independen kalian. B30, X30. Jangan lupa ditambah dengan E. Pokoknya kalian sesuaikan dengan banyaknya variabel independen kalian. Nah, lalu kita artikan nih, maksudnya Y sama dengan 237,338 ditambah 2,320 DPR, ditambah 20,164 ROE, ditambah 26,521 DER, ditambah E. Itu maksudnya kayak gimana? Nah, cara mengartikannya adalah kita mulai dari B0-nya. Nah, B0 di situ adalah 237,338. Nah, arti dari B0 itu adalah jika variabel independen. Nah, kalian tulis variabel independen kita itu ada apa aja? Ada DPR, ada ROE, ada DER. Nah, lalu bernilai 0. Nah, ini adalah ya kata-katanya memang kayak gitu, jadi bernilai 0. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin aja. Terus, maka variabel dependen harga saham itu sebesar nilai B0-nya. Nilai B0-nya adalah 237,338. Nah, jadi teman-teman
bisa dibilang salin aja lah kata-kata di sini. Lalu sesuaikan dengan tabel B kalian. Terus B1. B1 kalian lihat dengan nilai B kalian. Nah, nilainya itu adalah 2,32. Nah, lalu kalian artikan setiap kenaikan satu satuan variabel independen DPR. Nah, karena ini B1 itu hanya mencakup tentang variabel independen DPR. Jadi kita tulis saja DPR. Nah, itu akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar ya nilai B1 kalian adalah 2,320. Dengan asumsi variabel independen yang lain kalian tulis. Jadi yang nggak termasuk ke variabel independen DPR itu apa aja. Nah, ada ROE, ada DER. Itu dianggap tetap atau konstan. Nah, di sini kalau nilainya positif, ya teman-teman artikannya berarti setiap kenaikan. Tapi kalau misalnya nilainya min, teman-teman tuliskan kebalikannya. Jadi artinya setiap penurunan satu satuan independen, nah berarti akan menurunkan bla 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 seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada. Oke, teman-teman bisa foto lagi. Oke, kalau udah difoto bisa next slide lagi. Nah, di sini tetap persamaan regresinya ada, lalu ada B2 sama ada B3. Nah, intinya ini juga sama juga. Kita sesuaikan, jadi nilai B2 kita apa? 20,164. Artinya, setiap kenaikan satu satuan, variabelnya apa, itu akan menaikkan variabel dependen kita sebesar angka B2, lalu dengan asumsi variabel independen yang lain itu sama atau nilainya 0. Begitupun dengan B3. B3 kita lihat angkanya itu ternyata adalah 26,521. Terus kita lihat artinya setiap kenaikan satu satuan variabel kita yakni DER itu akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar nilai B3 kita yakni 26,521. Dengan asumsi variabel independen yang lain itu 0 atau sama. Oke, sampai sini masih ada yang bingung atau ada yang pengen diulang? Oke, nggak ada. Oke, jangan di next slide dulu. Untuk yang C, itu kan ada soal. Jika sebuah perusahaan memiliki DPR 15,33, lalu ROE-nya itu 6,25, lalu DER-nya itu 1,85, ramalkan berapa besar harga saham perusahaan tersebut. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa bantu saya untuk kasih tahu berapa harga saham perusahaan jika DPR-nya itu 15,33, ROE-nya 6,25, dan DER-nya adalah 1,85. Nah, caranya gimana cara masuk-masukinnya? Ya sama, kalian tinggal masukin DPR itu ke nilai X1, lalu ROE-nya itu bisa kalian masuk ke X2, lalu nilai yang 1,85 dari DER itu bisa kalian masuk ke X3. Oke, teman-teman bisa bantu saya. Jadi nilai harga sahamnya itu berapa? Oke, yang bisa silakan raise hand, sebutkan nama dan NIM. Jadi tinggal kalian masuk-masukin aja. Ini sih kayak apa ya? Kayak pelajaran SMA lah, cuma masuk-masukin nilai variabel dengan nilai yang udah ada.
Oke, sudah ada yang bisa jawab, yakni Hansen. Ya, berapa jawabannya? 447,99245 bukan, Kak? Ya, benar. Oke, NIM-nya berapa? 2019 737. Oke, 2019 7037. Oke, bisa. Oke, thank you Hansen. Kita bisa next slide-nya. Kita bisa next slide lagi, Riz. Nah, jadi benar. Kalian tinggal masukin aja angka-angka yang ada pada modul. Jadi 15,33, lalu 6,25, lalu DER-nya 1,85. Lalu kalian tetap hitung dan hasilnya adalah 447,99245. Dan jangan lupa kalian tambahin E. Nah, sekarang mungkin saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya DPR-nya itu 17, berapa ya enaknya ya? 17,25. 17,25. Terus ROE-nya itu 10,17. 10,17 dan DER-nya itu adalah 2. Jadi DPR-nya itu 17,25, lalu ROE-nya itu 10,17, lalu DER-nya itu 2. Berapa nilai dari harga saham tersebut? Yang bisa silakan raise hand. Boleh ulangin lagi? Oke. Sorry. Diulangin lagi ya. DPR-nya itu 17,25. ROE-nya itu 10,17. Terus DER-nya itu 2. Yang bisa raise hand dulu. Oke, Siva Amalia Sakinah. Berapa? 298,129, Kak. Berapa? 298,12988. 17,25 ditambah dengan 10,17. 2. Ada jawaban yang lain? Ya, Febiola Winata. 535.467,88. Oke. Oke, Febiola bener ya. Tadi yang sebelum Febiola siapa? Siva, NIM-nya berapa? Nggak apa-apa. 2019 8113, Kak. 113. Terus tadi si Hansen 0,37. Oke. Oke, jadi nanti kurang lebih di ujian nanti bakal ada soal kayak gitu. Jadi bakal diminta berapa variabel pertamanya, nanti ada angkanya segini, lalu variabel keduanya ada angkanya segini, terus variabel ketiga angkanya segini. Kalian suruh cari berapa nilai variabel dependen kalian. Nah, caranya kayak gini. Kalian bisa foto dulu. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan materi kita. Sudah difoto? Biar nanti teman-teman yang lain yang nggak bisa datang sekarang, biar teman-teman yang nggak bisa datang itu bisa tahu loh. Jadi materi kita hari ini tuh ngapain. Oke, kalau udah bisa next slide. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang uji F. Jadi uji F itu ngapain sih uji F? Nah, uji F itu gunanya itu untuk mengetahui bila mana variabel independen itu bisa memprediksi variabel dependen kita. Jadi sekumpulan
dari variabel independen kita. Di sini kan ada tiga variabel independen. Nah, apakah ketiga variabel independen itu bisa memprediksi ketepatan dari variabel dependen? Itu namanya uji F. Nah, jadi bisa dibilang kita pengen tahu apakah model kita fit atau nggak fit sih buat penelitian. Nah, di sini ada nih tertulis, jika SIG itu kurang apa ini? Oh, lebih dari alfa atau lebih dari 0,05, berarti model itu nggak bagus untuk digunakan dalam penelitian. Pokoknya jika SIG-nya itu lebih dari 0,05 atau lebih besar daripada alfa, itu nggak bagus atau tidak fit. Tetapi jika SIG-nya itu lebih kecil daripada alfa atau 0,05, itu model kalian itu bagus atau cocok digunakan dalam model penelitian. Nah, artinya itu jika kalian ingin model yang fit atau model yang bagus untuk penelitian, maka di uji F nanti, penelitian kalian nanti, itu usahakan variabel independen kalian itu di uji F-nya itu di bawah alfa nilainya. Oke, cara kita tahu SIG-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari alfa itu dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 6,3. Itu ada ANOVA. Nah, lalu teman-teman bisa bandingkan dengan yang ada di PPT. Nah, di tabel ANOVA, kalian bisa lihat di nilai SIG yang paling kanan. Terus teman-teman bandingkan dengan yang ada di PPT. Nah, apakah di sini nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada alfa? Oke, kalau misalnya udah dicek, nah kita lihat nih SIG-nya. SIG-nya adalah 0,09. Nah, kita bandingkan 0,09 jika kita bandingkan sama 0,05 atau alfa, itu lebih besar atau lebih kecil sih? Nah, ternyata lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, nah kita lihat di sini. Kalau SIG-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka modelnya itu fit. Nah, jadi karena 0,09 lebih kecil daripada alfa, jadi kesimpulannya adalah model fit atau layak digunakan dalam penelitian. Kata-kata ini bakal sama persis dengan yang nanti bakal keluar di ujian. Kata-katanya ini nggak bakal berubah. Jadi jika SIG-nya sampai dengan layak digunakan dalam penelitian, ini kata-katanya nanti kalian jawabnya itu sama, plek, harus mirip. Bukan harus mirip, harus sama dengan yang ada di PPT ini. Kalau misalnya sampai ada yang beda, berarti kalian ada yang kekeliruan. Jadi teman-teman bisa foto, lalu nanti fotonya itu kalian jadikan satu album, bisa kalian share di grup. Oke, sampai uji F, ada pertanyaan dulu? Belum ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut materi kita. Nah, kita sekarang masuk ke uji T. Nah, uji T itu apa? Bedanya sama uji F itu apa? Nah, uji T itu kita sama-sama ingin mengetahui pengaruh antara variabel independen itu bisa mempengaruhi variabel dependen. Nah, perbedaannya itu adalah jika di uji F itu tiga-tiganya itu dari variabel independennya itu mempengaruhi variabel Y, kalau di uji T itu satu-satu. Bisa dibilang bahasa gampangnya kalau uji F itu jadi variabel independennya itu keroyokan mainnya terhadap variabel dependen. Nah, kalau uji T itu satu lawan satu, by one katanya. Jadi satu variabel independen lawan satu variabel dependen. Nanti begitu pun dengan variabel-variabel yang lain. Nah, jadi bedanya itu uji T itu ngujinya itu satu-satu. Jadi satu variabel independen, satu variabel independen, satu variabel independen.
Nah, di sini karena kita ada 3 variabel independen, jadi kita akan melakukan 3 kali uji T untuk mengetahui bagaimana jika masing-masing variabel itu apakah berpengaruh dengan variabel Y atau enggak sih. Oke, kita lihat itu nilainya itu ada di tabel koefisien, itu di bagian SIK. Nah, tapi di bagian SIK yang kalian perhatikan itu adalah yang variabel independennya aja. Jadi untuk yang konstan, teman-teman nggak perlu perhatikan. Kalian bandingkan angkanya itu ada 0,669, ada 0,003, sama ada 0,520. Teman-teman bandingkan, terus teman-teman bisa lihat di PPT ini. Ada 2 hipotesis. Dan ini teman-teman wajib tulis nanti di ujian. Jadi nanti teman-teman tulis H0 itu tidak terdapat pengaruh secara individual. Variabel independen. Nah, kita lihat variabel pertama kita apa? Variabel pertama kita adalah DPR. Nah, berarti teman-teman tinggal tulis variabel independen DPR terhadap variabel dependen kita. Variabel dependen kita adalah harga saham. Nah, jadi teman-teman tinggal tulis aja variabel dependen harga saham. Nah, itu untuk H0. Nah, untuk HA itu isinya sama dengan H0, tetapi kata tidaknya teman hapus. Jadi cuma terdapat pengaruh secara individual variabel independen DPR terhadap variabel dependen harga saham. Jadi kurang lebih H0 sama HA itu jangan sampai kebalik-balik. Mentang-mentang isinya itu hampir sama. Nah, nanti di ujian ini kata-katanya bakal sama. Jadi teman-teman nulisnya harus sama dengan yang ada di PPT. Jangan sampai beda. Karena yang cuma membedakan adalah nama variabel independen sama variabel dependennya doang. Nah, ketika teman-teman udah tulis HO sama HA-nya, teman-teman lihat SIK-nya. Nah, SIK di sini adalah 0,669. Nah, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Lebih besar atau lebih kecil sih? Nah, kalau lebih besar, berarti HO diterima atau HO tidak dapat ditolak. Kalau lebih kecil daripada alfa, berarti H0 itu ditolak atau bisa bilang HA tidak dapat ditolak. Jadi HA yang dipakai. Kalau lebih besar daripada alfa, berarti HO yang dipakai. Nah, karena H0 yang dipakai, maka kesimpulannya ya tinggal teman-teman tulis. Jadi isi dari H0 itu apa? Ya, teman-teman tulis tidak ada pengaruh atau tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DPR terhadap variabel dependen harga saham. Oke, teman-teman bisa foto. Kalau udah, baru kita bisa next slide. Oke, ini untuk uji T yang pertama. Sekarang kita masuk ke uji T yang kedua. Jadi kita pengen mengetahui bagaimana sih pengaruh ROE terhadap harga saham. Nah, HO sama HA-nya itu kan sama persis. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman udah foto, teman-teman bandingin aja sama variabel hipotesis yang pertama. Kata-katanya itu sama persis. Yang membedakan hanya nama variabelnya aja. Nah, jadi teman-teman tulis HO sama HA-nya sama seperti yang tadi. Hanya diubah nama variabelnya yang tadi DPR menjadi ROE. Lalu caranya juga sama, teman-teman lihat SIK-nya. SIK-nya itu lebih besar atau lebih kecil sih daripada alfa. Nah, ternyata 0,03 ini harusnya ini tandanya ini salah. Please bisa di itu aja di apa ya, bisa diralat aja biar takut itu. Biar nggak salah. Harusnya tandanya itu alfanya lebih besar. Oke, thank you. Nah, jadi SIK-nya itu kan karena di sini lebih kecil daripada alfa, jadi makannya itu ke alfa. Nah, karena lebih kecil, maka HA yang tidak dapat ditolak
alias HA yang diambil. Maka kesimpulannya ya teman-teman tinggal tulis HA-nya itu apa isinya. Terdapat pengaruh secara individual variabel independen ROE terhadap variabel dependen harga saham. Nah, itu untuk uji T yang kedua. Teman-teman bisa foto lagi. Kalau misalnya teman-teman udah foto, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, bisa lanjut materinya. Nah, sekarang kita masuk ke uji T yang ketiga. Jadi kita pengen mengetahui bagaimana pengaruh variabel DER terhadap harga saham. Sama seperti yang sebelumnya, H0 sama HA-nya itu sama isinya. Yang berbeda hanyalah variabel independennya. Yang tadi itu DPR, yang tadi itu ROE, ya teman-teman tinggal ganti dengan DER. Begitu juga dengan HA-nya. Lalu teman-teman lihat SIK-nya. Nah, SIK-nya di sini adalah 0,520. Nah, 0,52 sama 0,05 itu lebih besar yang mana? Nah, ternyata lebih besar yang 0,52. Karena SIK-nya itu lebih besar daripada alfa, maka H0 tidak dapat ditolak, alias HO yang diambil sebagai kesimpulan. Nah, saat menulis kesimpulan, teman-teman tinggal kopas aja HO-nya. Jadi tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga sahamnya. Oke, teman-teman bisa foto dulu. Oke, materi kita untuk minggu ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Kak, mau nanya Kak, nanti kan kalau misalkan di ujian, dia kan masukin datanya manual gitu ya Kak. Nah itu gimana Kak? Tadi kan cuma di data view-nya doang, kalau di variabelnya tuh gimana Kak? Oh, jadi jadi kayak ya pokoknya kita masukin input biasa aja, masukin input biasa kayak biasa. Lalu kamu tinggal olah kayak tadi aja. Kamu tinggal pakai analyze, regression, linear. Sama kok, maupun itu datanya udah jadi, maupun datanya kamu buat sendiri, itu nanti sama hasilnya. Jadi kurang lebih itu caranya sama kok. Nggak ada perbedaan. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin Riz mau nambahin? Kayaknya udah itu doang ya? Enggak, udah itu aja. Mau absen. Oh iya, kita belum absen. Ya udah boleh absen. Aku absen ya. Dimas Prakoso. Dimas Prakoso hadir gak? Hadir, Kak. Oke. Wendy Hidayatullah. Wendy. Muhammad Iqbal. Hadir. Muhammad Nurfadilah. Muhammad Nurfadilah. Hadir Kak, hadir. Siapa nih? Muhammad Nurfadilah Kak. Oke. Andika Kusumadani. Hadir, Kak. Hilman Zafir Asiswantara. Hilman. Cindy Veronica. Hadir, Kak. Felicia Felis. Hadir, Kak.
Febrianti Sunjaya. Hadir, Kak. Stefani Putri. Hadir, Kak. Andrea Leorianti Tinari. Hadir, Kak. Oke. Hansen. Hadir, Kak. Vika. Hadir, Kak. Esther. Hadir, Kak. Kalista. Hadir, Kak. Febiola. Hadir, Kak. Muhammad Farhan. Hadir, Kak. Muhammad Risar. Muhammad Risar. Adrian Wijaya. Hadir, Kak. Adrian Wijaya. Hadir. Oke. Suara kecil banget. Anita Yanti. Hadir, Kak. Oke. Alfia. Hadir, Kak. Indah. Indah Irayani. Hadir, Kak. Mela. Hadir, Kak. Nadira. Hadir, Kak. Bagus. Hadir, Kak. Nadia. Hadir, Kak. Bayu. Bayu Dwi Anggoro. Bayu. Dina Ananda. Dina Ananda. Sorry. Hadir, Kak. Oke. Syifa Amalia. Hadir, Kak. Muhammad Anas Al-Ayubi. Hadir, Kak. Bayu Andika. Bayu Andika Rahman. Rafid Al-Ayubi. Hadir, Kak. Ini kembar ya. Septiana. Hadir, Kak. Nabila Marina. Hadir, Kak. Robi Prabowo. Hadir, Kak. Raven. Hadir, Kak. Novra. Hadir, Kak. Rinaldi. Hadir, Kak. Raditya. Hadir. Putri. Hadir, Kak. Fariza. Hadir, Kak. Muhammad Lutfi. Hadir, Kak. Reza. Hadir, Kak. Kevin Nurfadila. Kevin Nurfadila. Yuko Erika. Hadir, Kak. Valisa. Hadir, Kak. Nadia Shanindita. Hadir, Kak. Fatia Zulfa. Hadir, Kak. Aku panggil lagi ya. Berarti yang nggak masuk ada 1, 2, 3, 4. Kak, maaf Bayu hadir, Kak. Bayu Andika. Iya benar, Kak. Oke. Wendy hadir nggak? Wendy Hidayatullah. Udah ada ya, aku udah manggil. Ilman Zafir. Ilman nggak hadir juga. Terus Muhammad Risar Sandi Adam. Oke. Nggak ada. Bayu Dwi Anggoro nggak ada juga. Berarti nggak masuk. Terus yang terakhir Muhammad Kevin Nurfadila nggak masuk. Berarti yang nggak masuk 1, 2, 3, 4, 5. 5 orangnya yang nggak masuk. Terus apa lagi? Aku mau ngingetin. Jadi setelah kan ini pertemuan pertama. Pertemuan depan kita masih pakai SPSS. Pertemuan ketiga itu kita pakai Amos. Pertemuan keempat sama kelima kita udah pakai Evius. Jadi buat teman-teman yang belum download Amos sama Evius, bisa di-download dulu, jangan mepet gitu. Kayaknya pertemuan Amos kita itu setelah Lebaran. Gitu deh teman-teman. Udah segitu aja sih, karena ada yang mau nambahin.
Oke, sebenarnya saya mau ngasih tugas, tetapi karena saya melihat teman-teman di sini tampaknya pada capek, pengen berbuka puasa kan semuanya, jadi hari ini kita tidak ada tugas. Setelah bisa selesai sampai di sini, terima kasih udah pada datang. Terima kasih juga sudah memperhatikan. Selamat sore semuanya, jaga kesehatan selalu dan selamat mempersiapkan buka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Makasih Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Sehat terus ya. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Oke, bahagia terus.